Haleluya, mengucapkan shalom kepada setiap daripada saudara. Satu sukacita yang besar bahwa hari ini kita masih boleh memilih untuk memuji Tuhan. Ada amin? Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memuji Dia. Dan kalaupun kita hari ini tidak dalam kondisi yang sangat prima ataupun sangat baik untuk boleh beribadah dan menyembah Tuhan, kabar baiknya Tuhan terlebih dahulu ada bersama dengan kita. Justru di mana saat ini kita berada, hadirat Tuhan ada di sana. Mungkin antara saudara yang menyaksikan di rumah, saudara at the comfort of your living room or maybe at your bedroom, saudara mungkin kalau mengikuti ibadah pagi mungkin masih baru bangun tidur dan kemudian baru ingat, waduh hari ini adalah hari kenaikan dan gue harus ikut ibadah nih. Dan saudara, this is the beauty of it, you can join church from home, saudara ya. Kalau saudara pagi hari ini menyaksikan dari Facebook, kalau sore hari saudara masih bisa menyaksikan dari YouTube, dan kemudian saudara kalau saudara menyaksikan sore hari, saudara masih bisa juga menyaksikan dari Light Channel di First Media. Haleluya, saudara menyapa daripada setiap daripada Anda yang sudah bersama dengan kami. Saudara boleh interact bersama dengan kami. Saudara boleh abadikan momen di mana saudara beribadah. Karena seperti tadi saya katakan dalam doa kita, saudara, di mana kita berada, di situ hadirat Tuhan saat ini bersama dengan kita. Saudara boleh ambil selfie, saudara boleh abadikan dengan IG Story atau Facebook Story. Kemudian jangan lupa saudara tag kepada kami di @anugerah_church atau kepada saya secara pribadi di @danielhendrata. Dan kami berjanji tentunya nanti kami akan repost ulang. Saudara berikan hashtag Church from home, saudara ya, dan berikan juga hashtag saya diberkati Tuhan. Haleluya. Apakah saudara, Bapak Ibu sekalian siap menerima kebenaran firman Tuhan? Yang siap, katakan ketikan saya siap. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. What a joy, Bapak Ibu sekalian ya. Dan sukacita yang besar selama musim pandemik ini, saudara, kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tentunya ada satu tim yang bekerja dengan keras, saudara. Bukan saja kami yang kelihatan di depan kamera, khususnya saya yang berkhotbah. Ada tim praise and worship yang selama berjam-jam mereka harus berlatih dan mempersiapkan diri, saudara. Ada orang-orang di belakang kamera, saudara, kameramen, ada banyak sekali orang-orang yang bertugas, saudara, ada switcher, ada multimedia, ada audio. Saudara, would you mind, mari bersama dengan kita katakan terima kasih tim multimedia. Kita berikan tepuk tangan bagi tim multimedia yang luar biasa. Haleluya. Yuk kita siap dengarkan firman Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita akan melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama, daripada ayat yang Kisah Para Rasul pasal yang pertama, maksud saya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara siap? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Puji Tuhan. Siap? 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ingat dan kita ketahui bahwa pada waktu Tuhan Yesus Kristus diutus ke muka bumi, ini ada satu serangkaian peristiwa, saudara. Yang pertama adalah peristiwa kelahirannya. Saudara, kita rayakan yaitu dengan perayaan Natal, saudara. Kemudian pada waktu dia hidup di muka bumi ini selama 30 tahun, saudara, dia harus mengabdi menjadi seorang anak manusia biasa. Saudara bisa bayangkan itu, betapa kadang-kadang mungkin dia nggak tahan gitu ya melihat perilaku manusia, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa mulai dari musim kelahiran sampai dengan dia menjadi seorang rabi di usia 30 tahun, dia harus belajar untuk melupakan ketuhanannya. Dia harus mengambil rupa benar-benar sebagai seorang anak manusia biasa. Kemudian pada waktu usia 30 tahun, saudara, dia mulai mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan tentang apa itu kerajaan surga, the way of the truth of the kingdom of God, sampai 3 tahun setengah. Sampai akhirnya manusia yang dikasihinya itu kemudian mengkhianatinya, menyalibkan, menghukum dia.
kita rayakan ini dengan satu peristiwa yang sangat besar, yaitu ditandai dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sebut ini hari Paskah, saudara. Nah, puji Tuhan, 40 hari, saudara ya. Setelah dia mati, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit daripada kematian. Setelah dia bangkit daripada kematian, selama 40 hari, Tuhan Yesus kembali mengajarkan hal-hal yang dulunya kurang pas, kurang dimengerti oleh murid-muridnya, tentang apa yang menjadi tugas-tugas murid-muridnya. Saudara, sampai dengan 40 hari, kemudian Tuhan Yesus naik ke atas surga, saudara. Inilah yang saat ini kita rayakan. Satu hal yang kita mesti ketahui bahwa serangkaian kelahiran, kematian, kebangkitan, dan sekarang kenaikan ini, sebenarnya ini adalah membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Dan juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Satu hal yang mesti kita ingat dan ketahui, bahwa kerajaannya, bukan surga yang saya katakan, bukan entity-nya, tetapi saudara, predikat dia sebagai raja itu bukan karena kita menjadi orang Kristen dan percaya kepada dia. Sebelum dunia ini dibentuk, dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Tetapi hal itu dikonfirmasi ulang sekali lagi pada waktu dia taat kepada Bapaknya. Ketuhanannya terjadi bukan karena saudara dan saya berdoa kepada dia. Dia lebih hebat daripada siapapun raja yang masih sampai dengan hari ini hidup. Salah satu kerajaan tertua yang ada di muka bumi ini ada 2, saudara, yaitu kerajaan Thailand dan kerajaan Inggris. Saya percaya bahwa kerajaan surga, Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, melebihi kerajaan-kerajaan yang masih ada sampai dengan hari ini. Bahkan saya tidak tahu siapa idola saudara, raja-raja di dalam zaman Alkitab. Sebutkan ada 2 orang, yang bernama Raja Daud, yang kedua anaknya Raja Salomo. Bahkan kehebatan daripada Tuhan Yesus, raja ini lebih hebat sekalipun daripada Salomo yang sangat berhikmat. Saat ini saya percaya saudara, inilah suatu pilihan. Ketikan, ini adalah pilihan saya untuk menyembah dia sebagai raja. Saya percaya ada beberapa hal yang sangat penting yang saya akan ajarkan kepada saudara. Ada 3 poin, saudara. Apa dampak daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kalau Bapak Ibu sekalian baru saja mengikuti ibadah ini, ayo jangan sungkan-sungkan, saudara boleh bagikan ulang kepada halaman sosial media saudara, atau saudara bisa beritahukan kepada teman-teman kalau saudara menyaksikan melalui acara televisi. Katakan, yuk ikut ibadah, ini kayaknya akan menjadi berkat buat kita semua. Saudara siap? Haleluya. Mari kita lihat poin yang pertama. Saudara, poin yang pertama ini berbicara bahwa kalau Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, maka dampaknya adalah Tuhan Yesus harus berdaulat pada kehidupan kita. Ada amin. Ketikan saudara, Tuhan Yesus berdaulat pada hidup saya. Artinya saudara, kalau dia berdaulat, maka artinya mau nggak mau, kita harus melepaskan daripada kemauan kita. Waktu kita lahir, dibesarkan oleh orang tua kita. Orang tua kita mempunyai beberapa ekspektasi. Ada beberapa orang tua yang mempunyai sedikit ekspektasi. Tidak sedikit pula daripada saudara dan saya merupakan orang tua mempunyai ekspektasi yang segini banyak, saudara ya. Sehingga akibatnya banyak daripada anak-anak atau mungkin diri kita tidak bisa menghidupi yang sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun demikian, pada poin ini, saudara, mau tidak mau pada waktu kita percaya bahwa Tuhan Yesus harus berdaulat pada kehidupan kita, maka yang mesti kita lakukan adalah melakukan penyelarasan ulang hidup kita kepada kehendaknya. Saya yakin, saudara, pada hari-hari di mana kelihatannya musim ini kurang menjanjikan, musim ini sepertinya tidak berbuah bagi kehidupan kita. Namun saya percaya bahwa Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Walaupun benar kita kurang mengerti sampai dengan detik ini sebenarnya apa sih maksud Tuhan? Benar nggak pada waktu dia berdaulat, kenapa dia harus mengizinkan adanya satu musim di dalam kehidupan kita yang bernama COVID-19 atau pandemik ini? Anak-anak saudara yang masih mungkin seusia anak-anak saya, saudara, masih usia sekolah. Hari-hari ini mereka lagi mempersiapkan diri untuk melakukan ujian. Saudara, ujian itu perlu sekali dilakukan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita itu dengan yakin mereka boleh diselaraskan dengan kurikulum yang ada. Saya yakin bahwa Bapa di surga itu punya kurikulum, saudara, ya. Dan kurikulumnya adalah supaya kita tidak menghidupi kemanusiawian kita terus.
Kita nggak menghidupi ambisi kita. Kita nggak menghidupi cita-cita kita. Kita nggak menghidupi cita-cita bahkan orang tua kita atau ekspektasi-ekspektasi dari masyarakat. Jadi, saudara, kalau kita bukan anak sembarangan. Anak sembarangan maksudnya apa, Pastor Daniel? Saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib, saudara. Dia sudah bayar harga yang sangat mahal banget buat kehidupan kita. Maka berarti bukankah saudara dan saya adalah anak yang sangat diperhitungkan. Jadi sekarang pilihan ada di tangan saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus benar adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja bagi kehidupan saudara dan saya. Salah satu buktinya adalah pilihan kita, next slide, adalah let's us choose to die to sin. Mati bagi dosa, saudara. Sudahkah Anda dan saya memilih mati bagi dosa? Saudara, kadang-kadang dosa ini bukan saja tentang perbuatan kita. Saudara dan saya tahu bahwa kita manusia itu dilahirkan dengan membawa bibit dosa. Sehingga akibat daripada bibit dosa ini kerap kali membuat kita kadang-kadang terjebak. Rasul Paulus saya tidak mau berdosa, tetapi ternyata perbuatan dosa sudah merongrong kehidupan saya. Alamak, saya tidak mau melihat hal-hal yang tidak baik, tetapi ternyata terus hal-hal yang tidak baik itu terus secara gratis ditunjukkan kepada saya. Alamak, pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hari ini kalau saudara hidup sebagai suami istri, jujur bicara, kadang-kadang ada pikiran manusiawi, mungkin suami, mungkin istri yang kadang-kadang ngelirik kepada istri orang lain. Atau mungkin saudara sebagai pengusaha, kadang-kadang menginginkan perusahaan orang lain. Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan the nature of our sinful flesh. Inilah yang disebut yaitu sebagai nafsu kedagingan kita. Saudara, tadi saya mengatakan, kalau kita mau serupa, kalau kita mau meyakinkan bahwa Yesus berdaulat dalam kehidupan kita, maka Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus mengambil keserupaan kepada Dia. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sudahkah saudara dan saya memilih untuk mati di kayu salib? Pada waktu Dia mati, Dia dikuburkan. Sudahkah kita memilih untuk menguburkan manusia lama kita? Kalau sudah dikuburkan, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang bernama Nikodemus, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Kelahiran baru adalah sesuatu yang sangat mutlak. Die to sin, ini adalah salah satu requirement untuk saudara dan saya boleh lahir kembali. Dilahirkan kembali bukan dari rahim ibu atau kemauan orang tua kita, tetapi dari kehendak Bapa yang sempurna. Tujuannya apa, saudara? So you and I, we can be alive in Christ. Mari saudara, hari ini pada waktu kita merayakan kenaikan atau perginya Yesus ke surga, Dia sudah ada di sana. Hari ini, sekarang pilihan kita adalah kita boleh memilih. Bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tetapi saudara dan saya kita mau belajar taat karena kita bukan anak sembarangan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak bersama-sama bertobat secara massal. Minimal kalau nggak bisa ketemu dengan teman-teman, bertobat di dalam rumah tangga saudara. Yakinkan istrimu, suamimu, anak-anakmu, dan yang terpenting adalah dirimu. Tepuk dada saudara, katakan diri saya yang harus pertama kali bertobat. Die to sin and be alive in Christ. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Saya percaya saudara justru masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini, atau misalnya corona, justru sebenarnya telah membantu kita untuk tahu apakah motivasi kita. Sehingga hari ini kalau kita sekarang sudah terekspos, kita sudah dengan lebih mudah untuk memilih mati daripada kedagingan kita dan hidup bagi keinginan Kristus. Come on everybody, die to sin and alive in Christ. Poin yang kedua, kita berikan kemuliaan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus ada di surga, Dia nggak diem aja. Yang saya yakin Dia nggak lagi main game online. Yang saya yakin Dia nggak lagi berusaha untuk akuisisi perusahaan. Yang saya yakin Dia tidak bermasalah untuk filing chapter 11 atau kebangkrutan. Tetapi satu hal yang Dia lakukan, Dia sedang memerintah. Dan kerajaannya ini beyond pikiran manusia. Ada hal yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia bersyafaat kepada Bapa untuk saudara dan saya. Ini artinya saudara, pada waktu Dia bersyafaat bagi kita, kita ini tidak ditinggalkan seorang diri. Walaupun Dia jauh, saudara. Kadang-kadang kita sulit berpikir.
Saya nggak bisa pikirkan 2000 tahun yang lalu. Jemaat mula-mula bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa secara remote itu ada di sini. Now, as you and I are doing work from home atau church from home, saudara, konsep ini akan sedikit mudah kita mengerti. Sampai dengan hari ini masih ada perdebatan tentang pemasangan jaringan 5G. Nggak usah ngomong dengan orang-orang di desa. Saudara, nggak usah ngomong 5G deh, 4G dulu. Di salah satu tempat misi pelayanan kami di daerah Sulawesi Tengah. Saya nggak usah sebutkan karena nanti nggak enak, saudara. Pada waktu di daerah itu mau dipasang transmisi BTS 4G. Oh, orang-orang ngamuk, saudara. Katanya bisa mendatangkan penyakit. Ini kira-kira terjadi 5 tahun yang lalu. Sehingga sampai dengan hari ini di daerah itu masih cuma ada jaringan 3G. Nggak usah ngomong di Indonesia. Saudara, terjadi di Inggris, di Scotland, di beberapa negara di Eropa. BTS, jaringan 5G yang sudah terpasang itu dibakar oleh orang-orang. Oleh orang-orang Eropa, saudara. Mereka yang sudah jauh berpendidikan daripada orang-orang yang di kampung-kampung, di desa-desa di Indonesia. Karena mereka nggak bisa habis pikir, mereka berpikir bahwa ini mendatangkan penyakit corona. Saudara, ini yang terjadi. Sekarang karena konsep ini, sekarang kita dapat dengan lebih mudah memahami how is it possible that Tuhan Yesus working remotely from heaven. Karena apa, saudara? Jaringan heaven itu mungkin sudah 1000G atau bahkan lebih. Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan cepat dia bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Dia bersyafaat buat kita. Dan ada satu, bukan alat ini saudara, tetapi ada sesuatu feature yang dia sudah berikan, yaitu pribadinya. Tuhan berikan Roh Kudusnya buat kita. Dahsyat banget saudara. Dia tidak tinggalkan saudara dan saya yaitu sebagai yatim piatu. Tetapi dia berikan pribadinya yaitu Roh Kudusnya yang membangkitkan dia daripada kematian. Yang percaya katakan amin. Katakan saya punya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Kalau saudara tidak tahu Pastor Daniel. Who in the world is Roh Kudus? Buka bersama dengan saya Yohanes 14 ayat 26. Siap saudara? Ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini kata-kata yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia akan disalibkan. Jadi sekarang kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu peristiwa Yesus sudah terangkat ke surga. Dan kita tahu juga 10 hari nanti, saudara, nanti saya akan khotbahkan tentang dampak Pentakosta pada zaman ini, di mana Roh Kudus itu 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan besar-besaran. Nah inilah saudara, Bapak Ibu sekalian, ini yang mesti kita ketahui bahwa Roh Kudus ini dahsyat banget. Saudara, ini bukan satu feature saja, tetapi ini adalah pribadinya Tuhan, pribadinya Allah. Saudara, saya izinkan saya untuk mendeskripsikan lebih dalam, lebih profound tentang apakah dan siapakah Roh Kudus ini, saudara. Roh Kudus ini begitu dahsyat, saudara. Ini bukan masalah salah satu ilahi, atribut ilahi dalam ketrinitasan Tuhan. Tetapi Yesus berkata dia adalah the mighty counselor. Next slide. Hebatnya, saudara, Roh Kudus itu gentle as still small voice. Lembut bagaikan suara yang tenang. Saudara, Roh Kudus bukan suara hati. Ini tidak sama. Tetapi Roh Kudus bisa berbicara kepada hatimu. Dan hatimu, yaitu hati nurani, bisa berbicara kepada saudara. Hindari terlalu banyak self-talk. Karena self-talk belum tentu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau dalam self-talk saudara, pribadimu mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tidak selaras dengan hukum negara kita, hindari itu saudara. Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Tetapi saudara, Roh Kudus as gentle as still small voice yang dapat menenangkan kita, saudara, hati kita yang kadang-kadang atau jiwa kita yang kadang-kadang meluap seperti sungai yang kebanjiran. Saudara ya, kemudian menjadi tenang. Makanya pada hari-hari ini, pada waktu kita musim pandemik, jangan kita entertain kedagingan kita terus. Saudara, saya pun mengalami apa yang Bapak Ibu sekalian alami. Masalah keuangan hari-hari ini, jujur bicara, saya juga mengalami masalah keuangan. Perusahaan saudara perputarannya macet, jujur pelayanan kami perputaran keuangannya lagi macet, saudara. Ya, apakah saudara mempunyai dampak kesehatan? Puji Tuhan, sampai dengan hari ini tidak ada satupun daripada jemaat kami yang sakit. Orang tua saya puji Tuhan masih sehat.
Papa mama saya berusia 73 dan 72 tahun. Praise the Lord, mereka masih sehat, saudara. Adik-adik, kakak saya, anak-anak saya, hamba-hamba Tuhan yang terjaring dalam pelayanan kami, mereka masih puji Tuhan, masih sehat semua, saudara. Kalau hari ini ada saudara yang sakit, tenang, saudara. Kalaupun ada nafas kehidupan, berarti Tuhan Yesus belum selesai kepada saudara. Ada amin. Tetapi at the same time, walaupun Roh Kudus itu adalah the still small voice, He is powerful enough, katakan powerful enough, to tear down the wall of Jericho. Roh Kudus all the way itu ada di sana sejak dari zaman awal penciptaan bumi dan langit ini. Roh Kudus ada di sana sejak pada waktu orang-orang Israel itu akan keluar daripada Mesir. Ada satu tembok yang sangat besar. Lebarnya tembok Jericho itu saya rasa mirip seperti tembok raksasa yang ada di China, di Beijing sana, saudara. Tetapi Roh Kudus itu dahsyat banget. Sangat gentle, tetapi at the same time, bila diperlukan oleh anak-anaknya, maka dia dapat menjadi powerful enough to tear down any wall that you have. To tear down the wall of Jericho. Saudara, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Saya tidak tahu kondisi saudara. Saya tidak tahu di momen apakah saudara pada saat ini. Tetapi saya percaya kita punya Roh Kudus sekarang. Roh Kudus sudah diberikan buat kita. So, might as well you also want to maximize the position of the Holy Spirit in your life. Bagi saya dan tim, ini adalah momen to re-strategize. Di mana pada waktu kita tidak bisa melakukan banyak hal seperti yang kita inginkan. Pada waktu kita angkat tangan, di situ adalah momen yang sangat terbaik. Tuhan turun tangan. The truth of the matter is, we are at the winning side. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kayu salib. Dia sudah mengalahkan kubur. Dan dia sudah mengalahkan semua jagat raya yang ada. Iblis itu sudah bertekuk lutut kepada dia. Dan janji yang sangat besar adalah dia pasti datang kembali. Wait a minute, saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara di atas muka bumi ini? Alkitab saya dan Alkitab yang saudara baca itu sama. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, Jesus is the author and the finisher of our faith. Mungkin iman saudara dan saya cekak hari ini. Katakan iman gua cekak. Seperti celana yang kependekan saudara. Iman kita seringkali nggak nyampe. Betul Bapak Ibu sekalian? Makanya bergantunglah kepada pribadi Trinitas ini saudara. Roh Kudus ada di sini. Tuhan Yesus adalah yang memimpin dan yang menyempurnakan iman kita. Ada banyak perkara-perkara yang saya sampai dengan hari ini nggak bisa jelaskan kepada saudara. Tetapi saya percaya kita perlu strategi yang baru. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada, sudah diberikan buat kita. Dan kalau kita nggak gunakan, kalau kita nggak izinkan dia untuk berbisik kepada kita tutup telinga kita kan sayang. Beberapa daripada saudara hari-hari ini mungkin secara keuangan engkau terhimpit keras sekali saudara. Saya nggak berkata cuman saudara kesukaran untuk beli bahan makanan. Ada orang-orang yang mungkin saudara harus membayar hutang-hutang yang ada, saudara harus restructure kepada bank. Saudara mungkin saudara punya buruh ada 100, ada 1000. Saudara ada beberapa orang mungkin punya 5.000 atau 10.000 buruh yang dalam minggu ini harus menerima PHK saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan gunakan kekuatan saudara lagi. Kalau saudara sudah memilih untuk mati bagi dirimu, saya tidak ngajarin saudara bunuh diri. Ada amin. Walaupun mungkin beberapa daripada engkau punya asuransi yang setelah 2 tahun ini bisa menjadi satu opsi keuangan. Tetapi ketik bunuh diri bukan opsi yang terbaik. Bunuh diri adalah dosa. Bunuh diri adalah kebodohan. Dan bunuh diri akan merupakan highway to hell. Berhati-hati saudara. Tetapi saya percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang menaungi kehidupan kita. Ada promosi-promosi yang bahkan saudara tidak mengerti yang Tuhan sudah persiapkan. Bagaimana mungkin pelayanan gereja yang baru 2 tahun saudara. Puji Tuhan kami sekarang sudah diundang untuk bisa siaran ibadah Church from Home. Di Light Channel, di First Media. Saudara, this is a favor from the Lord yang kita nggak bisa tahu. Yang percaya katakan amin. Coba ketikan dan katakan ada favor Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketikan itu.
Poin ketiga, ini poin terakhir. Kalau gitu saudara, yang menjadi tugas saudara dan saya pada hari-hari ini adalah melaksanakan perintahnya. Ada amanat agung yang sudah diberikan, yang tadi kita sudah baca pada Kisah 1 ayat yang ke-8. Saudara, sekarang ini laksanakan perintahnya. Ada kuasa yang diberikan kepada kita. Dengar baik-baik, keselamatan jiwa-jiwa. Bukan keselamatan dari sakit corona, bukan. Tetapi kehidupan kekal, reconcile to the Father in heaven, adalah kehendak Tuhan Yesus yang sempurna. Ini lebih penting daripada apapun yang ada bagi Tuhan pada hari-hari ini. Saudara, tahu nggak ada kabar bahagia yang saya punya untuk saudara. Kadang-kadang kita berpikir, apakah saya ini penting sih bagi Tuhan? Saya bukankah cuma salah satu titik kecil di muka bumi ini? Dari stasiun ISS pun saya nggak nampak. Memang benar, saudara ya, kita nggak nampak dari stasiun ISS. Tetapi di mata Tuhan, you matter, saudara ya. Tahu nggak saudara, saking mattersnya, bukan cuma dia mati di kayu salib dan dibangkitkan bagi kita. Sekarang ini, saudara, kita yang dipercaya untuk meneruskan tugasnya Tuhan Yesus. Katakan saya penting. Ketikan saya penting. Saudara, bahkan we are God's spearhead on earth. Saudaralah dan saya, gereja-gereja Tuhan yang menjadi ujung tombak surga di bumi ini. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita tegakkan kerajaan surga. Ada misi daripada Anugerah Church, and our mission is building Anugerah families to impact the world. Apa misi hidup saudara? Mungkin saudara secara kebetulan kau mengikuti ibadah ini. Ini misi daripada gereja kami. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara, bersama dengan saya, bersama dengan tim kami, kita dapat membangun keluarga anugerah yang berdampak. Sehingga saudara, dunia ini dapat kita jangkau bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Oleh karena itu, perusahaan saudara, pelayanan kita, pribadi kita, keuangan kita, kesehatan kita, sosial media kita, taste and preference kita. Yuk sekarang kita selaraskan ulang semua untuk selaras dengan kerajaan surga. Yang mau katakan saya mau. Bapak Ibu sekalian, ada satu undangan yang berharga. Lebih daripada istana negara kita. Kerajaan surga memberikan surat ini kepada saudara dan saya menyaksikan dan meresponi. You are invited to extend his kingdom to the utmost path of the world. Sampai ke ujung bumi. Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ambasador, delegasi-delegasi surga. Untuk memamerkan kultur budaya. Apa itu keselamatan, apa itu kerajaan surga. Supaya orang yang melihat kehidupan saudara, melihat keluargamu, melihat cara engkau investasi, melihat cara engkau menjadi sportsman, menjadi atlet, menjadi excellent dalam dunia pekerjaan. Running your family, running your business. Mereka kemudian akan berkata, saya mau menjadi seperti itu. Saudara, firman Tuhan dalam Roma 8 mengatakan, the world is groaning for God's children to manifest. Dunia sedang menantikan anak-anak Tuhan bercahaya. Satu pertanyaan yang sangat penting yang saya mau tanyakan. Are you in or are you out? Pilihannya cuma dua. Kita nggak bisa atau, kita nggak bisa berdiri tengah-tengah. Kalau saudara mau bercahaya bagi Kristus. Kalau saudara mau berdampak dan menjadi ujung tombak kerajaan surga. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Saya undang tim pemain musik untuk kembali ke tempatnya.